Hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan TPS UTBK 2020 untuk aspek penalaran umum baik pada bacaan maupun kuantitatif part yang ke-11. Nah, ini nanti ada 20 soal. Kali ini saya menggunakan soal yang dikirim ke email saya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 7. Seperti biasa, bacaannya panjang, jadi nanti akan saya potong saja sesuai pertanyaan masing-masing. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Oke, kita baca terlebih dahulu. Hutan tropis adalah ekosistem hutan yang umumnya terdapat di daerah wilayah khatulistiwa dengan curah hujan tinggi. Semua negara yang berada di garis khatulistiwa termasuk Indonesia memiliki banyak hutan tropis. Hutan tropis merupakan habitat dari sebagian besar spesies di dunia. Namun saat ini sebagian hutan tropis di Indonesia telah mengalami deforestasi, yaitu proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau dijadikan lahan non-hutan. Akibatnya, sulit mempertahankan posisi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi ketiga di dunia. Oke, kita akan cari saja mana yang cocok. Pilihan A, sebagian negara yang berada di garis khatulistiwa mengalami deforestasi. Di sini hanya dijelaskan untuk deforestasi, namun saat ini sebagian hutan tropis di Indonesia telah mengalami deforestasi. Jadi yang mengalami deforestasi itu adalah sebagian hutan yang ada di Indonesia, bukan sebagian negara yang berada di garis khatulistiwa. Berarti pilihan A kurang tepat. Kemudian pilihan B, sebagian negara yang memiliki hutan tropis tidak lagi memiliki banyak spesies. Ini tidak dijelaskan bahwa sebagian negara yang memiliki hutan tropis tidak lagi memiliki banyak spesies, sehingga pilihan B ini kurang tepat. Pilihan C, sebagian besar spesies dunia tidak ada di hutan tropis. Tadi seperti yang sudah saya katakan, itu kan dikatakan bahwa hutan tropis merupakan habitat sebagian besar spesies di dunia. Berarti kan sebagian kecil lainnya, karena dia sebagian besar, itu tidak berada di hutan tropis. Jadi kalau pilihan C, ini sebagian besar tidak ada di hutan tropis, berarti kurang tepat. Pilihan D, sebagian hutan tropis tidak berada di garis khatulistiwa. Kita akan lihat kalimat pertama tadi, hutan tropis adalah ekosistem hutan yang umumnya terdapat di daerah wilayah khatulistiwa dengan curah hujan tinggi. Artinya kan umumnya di sini kan kebanyakan sebagian besar hutan tropis itu memang terdapat di daerah wilayah khatulistiwa, di mana semua negara yang berada di garis khatulistiwa termasuk Indonesia memiliki banyak hutan tropis. Berarti ini benar ya, bahwa umumnya hutan tropis itu berada di daerah wilayah khatulistiwa. Berarti kita simpan dulu pilihan D. Pilihan E, sebagian hutan tropis yang mengalami deforestasi bukan hutan tropis. Di sini tidak dijelaskan bahwa yang mengalami deforestasi itu adalah yang bukan hutan tropis juga. Di sini kan hanya dikatakan bahwa sebagian hutan tropis di Indonesia telah mengalami deforestasi. Sehingga ini pilihan E juga bukan. Nomor 1 yang tepat adalah pilihan yang D. Nomor 2, simpulan apakah yang dapat ditarik dari paragraf 3? Penangkapan dan perburuan ilegal yang terus meningkat menjadi penyebab utama punahnya satwa langka. Selain itu, kerusakan hutan akibat penebangan liar dan kebakaran hutan juga membuat banyak satwa liar termasuk satwa langka kehilangan tempat tinggalnya. Tanpa tempat tinggal, satwa liar tidak akan dapat bertahan hidup. Tingkat kelahiran satwa langka yang rendah juga menjadi penyebab potensi kepunahan menjadi semakin tinggi. Pemerintah telah melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah satwa langka melalui konservasi, namun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kita analisis pilihan A, kerusakan hutan yang membuat satwa liar tidak dapat bertahan hidup. Oke, ada ya di kalimat kedua. Jadi di sini ada kerusakan hutan, itu dia membuat banyak satwa liar termasuk satwa langka kehilangan tempat tinggalnya. Karena kehilangan tempat tinggal atau tanpa tempat tinggal, nanti satwa liar itu tidak akan dapat bertahan hidup. Berarti kita simpan dulu pilihan A. Pilihan B, penangkapan dan perburuan hewan ilegal membuat hutan rusak. Tadi di sini yang menyebabkan
menyebabkan kerusakan hutan itu adalah penebangan liar dan kebakaran hutan. Jadi pilihan B bukan. Pilihan C, hilangnya tempat tinggal satwa liar membuat tingkat kelahirannya menjadi rendah. Tadi di sini tempat tinggal, jadi tanpa tempat tinggal satwa liar tidak akan bertahan hidup. Kemudian di sini di kalimat lainnya ada bahasan lagi, tingkat kelahiran satwa langka yang rendah juga menjadi penyebab potensi kepunahan menjadi semakin tinggi. Di sini tidak ada hubungannya ya antara hilangnya tempat tinggal satwa liar dengan tingkat kelahiran yang rendah. Pilihan C juga bukan. Pilihan D, pemerintah gagal menertibkan penangkapan dan perburuan hewan ilegal. Nah, jadi kan di sini ada di kalimat terakhir, pemerintah telah melakukan usaha meningkatkan jumlah satwa melalui konservasi. Konservasi di sini kan dia upaya perlindungan ya, baik dari perburuan maupun penebangan liar dan sebagainya. Jadi di sini bukan hanya mengenai penangkapan dan perburuan hewan ilegal saja. Tadi ada kerusakan akibat penebangan liar dan kebakaran hutan. Berarti pilihan D bukan. Pilihan E, penebangan liar di area konservasi membuat hewan langka terus menurun. Tidak ada ya tadi kalimatnya, sehingga nomor 2 jawaban yang tepat adalah pilihan yang A. Nomor 3, berdasarkan paragraf 2, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Deforestasi di Indonesia belum menunjukkan kecenderungan menurun. Deforestasi sebenarnya merupakan bagian dari proses pembangunan yang terjadi di seluruh negara di dunia. Namun, Indonesia perlu melakukannya dengan lebih bijak dan terkontrol. Pembuatan peraturan dan penegakan aturan terkait keanekaragaman hayati juga perlu ditingkatkan untuk mencegah penurunan keanekaragaman hayati yang semakin parah. Saat ini satwa langka endemik di Indonesia seperti komodo, anua, babi rusa, dan burung maleo telah terancam punah. Analisis pilihannya, pilihan A, pembuatan dan penegakan aturan terkait keanekaragaman hayati meningkatkan keanekaragaman hayati. Tadi ada di kalimat ini, pembuatan peraturan dan penegakan aturan terkait keanekaragaman hayati juga perlu dilakukan untuk mencegah penurunan keanekaragaman hayati. Jadi kan dengan kata lain dia untuk mencegah penurunan, artinya harapannya itu dia dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Jadi ini bisa jadi kita simpan dulu pilihan A. Pilihan B, hewan langka punah di hutan tropis yang mengalami deforestasi. Tadi di sini untuk negara yang hutannya mengalami deforestasi, dalam hal ini Indonesia ya. Di sini ada kalimat bahwa saat ini satwa langka endemik seperti komodo dan sebagainya telah terancam punah. Jadi dia belum benar-benar punah, baru terancam punah. Jadi ini kurang tepat pilihan B. Pilihan C, semakin banyak hutan tropis, semakin tinggi tingkat deforestasinya. Di sini tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa semakin banyak hutan tropis itu semakin tinggi tingkat deforestasinya. Di sini hanya diberikan contoh bahwa di Indonesia itu sendiri deforestasinya itu sangat tinggi. Belum ada tanda-tanda dia akan ada kecenderungan yang menurun. Jadi hanya memberi contoh Indonesia, belum secara umum menunjukkan bahwa semakin banyak deforestasi semakin tinggi pula deforestasinya. Jadi pilihan C kurang tepat. Pilihan D, tidak semua deforestasi menurunkan keanekaragaman hayati. Tadi di sini ada kalimat deforestasi sebenarnya merupakan bagian dari proses pembangunan yang terjadi di seluruh negara di dunia. Kemudian di kalimat berikutnya itu aslinya khusus Indonesia ya, itu perlu dilakukan kebijakan yang lebih terkontrol karena ada kaitannya dengan keanekaragaman hayati. Berarti kan di sini kalimat yang pilihan D, tidak semua deforestasi menurunkan keanekaragaman hayati, itu jelas bukan ya. Pilihan E, negara yang belum memiliki aturan terkait keanekaragaman hayati tidak memiliki hutan tropis. Tidak ada kalimat yang menyatakan kalimat yang berada di pilihan E ini, sehingga ini jelas bukan. Nomor 3, jawaban yang tepat adalah pilihan yang A. Nomor 4, berdasarkan paragraf 1, apa yang paling mungkin terjadi di negara yang berada di garis khatulistiwa selain Indonesia? Hutan tropis adalah ekosistem hutan yang umumnya terdapat di daerah wilayah khatulistiwa dengan curah hujan tinggi. Semua negara yang berada di daerah garis khatulistiwa termasuk Indonesia memiliki banyak hutan tropis. Hutan tropis itu merupakan habitat dari sebagian besar spesies di dunia.
Namun saat ini sebagian hutan tropis di Indonesia telah mengalami deforestasi, yaitu proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau dijadikan lahan non-hutan. Akibatnya sulit mempertahankan posisi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi ketiga di dunia. Hati-hati soal nomor 4 ini yang ditanyakan apa yang paling mungkin terjadi di negara yang berada di garis khatulistiwa selain Indonesia ya. Tadi di Indonesia kasusnya itu dia khusus di Indonesia itu mengalami deforestasi yang mengakibatkan sulit mempertahankan Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi ketiga di dunia. Berarti harus ada kaitannya dengan keanekaragaman hayati ini karena dia dibandingkannya dengan Indonesia itu. Pilihan A memiliki curah hujan rendah, jelas bukan ya, karena tadi di kalimat dia secara umum dia memiliki curah hujan tinggi. Pilihan B memiliki spesies yang lebih sedikit daripada Indonesia. Sini hanya dikatakan hutan tropis merupakan habitat dari sebagian besar spesies di dunia. Tidak ada kalimat lagi yang mempermasalahkan masalah spesies apalagi dibandingkan dengan Indonesia ini. Karena tadi di Indonesia yang dimasalahkan adalah deforestasinya yang kaitannya dengan keanekaragaman hayati ya, bukan dengan masalah spesiesnya ini. Berarti pilihan B bukan, pilihan C juga bukan ya, ini kaitannya dengan spesies juga. Pilihan D mengalami deforestasi namun tidak separah Indonesia. Belum tentu ya, negara lain juga ada deforestasi kalau berdasarkan paragraf 1 ini. Kemudian pilihan E memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Oke, ini ya. Jadi kan tadi di Indonesia akibat adanya deforestasi, Indonesia itu akan sulit mempertahankan sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi dunia. Berarti kan nanti posisi Indonesia dengan keanekaragaman hayati itu kan akan turun, sementara negara lain yang tidak melakukan deforestasi itu dia akan memiliki keanekaragaman hayati yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Nomor 4, jawaban yang tepat adalah pilihan yang E. Nomor 5, manakah pernyataan di bawah yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal pada paragraf 3? Kalimat yang dicetak tebal, penangkapan dan perburuan ilegal yang terus meningkat menjadi penyebab utama punahnya satwa langka. Berarti harus ada kaitannya dengan penangkapan perburuan liar yang terus meningkat sebagai penyebab punahnya satwa langka. Pilihan A, banyak satwa langka yang diperjualbelikan. Oke, bisa jadi. Pilihan B, penangkapan dan perburuan satwa ilegal telah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Ini juga bisa. Pilihan C, jumlah satwa liar yang ditangkap dan diburu lebih banyak dibandingkan satwa langka. Ini bisa jadi ya. Kemudian pilihan D, banyak satwa langka yang dimasukkan ke kebun binatang. Jadi ini kaitannya apa? Jadi karena banyaknya penangkapan dan perburuan ilegal yang terus meningkat, maka banyak satwa langka yang dimasukkan ke kebun binatang. Tujuannya untuk melindungi kayak gitu. Kemudian pilihan E, jumlah kegiatan penangkapan dan perburuan satwa liar semakin sedikit. Nah ini malah berbanding terbalik dengan kalimat yang bercetak tebal. Tadi kan kalimat bercetak tebal, penangkapan dan perburuan ilegal itu terus meningkat, sementara di pilihan E dia malah semakin sedikit. Berarti ini tidak mendukung, jelas. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 6, berdasarkan tabel 1, satwa langka Indonesia yang menempati posisi kedua dalam hal peningkatan jumlah adalah yang mana? Berarti kita harus cek hewan-hewan apa saja yang mengalami peningkatan. Harimau Sumatera dari 30 ke 35, oke, dia meningkat sebanyak 5. Badak 70 ke 75 meningkat 5 juga. Banteng 47 ke 47 dia stabil ya. Orang hutan dia turun, tidak usah dihitung. Komodo 6 ke 12 dia naiknya sebesar 14. Maleo 446 ke 994 naik juga, naik sebesar 548. Babi rusa 39 ke 33 turun. Anoa 59 ke 33 turun. Oke, berarti kita harus mencari yang mengalami peningkatan posisi kedua kan. Yang meningkat paling tinggi itu adalah maleo, kemudian meningkat paling tinggi kedua itu adalah si komodo. Nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang D.
Nomor 7, berdasarkan tabel 1, jika data tahun 2016 menunjukkan pola perubahan jumlah satwa langka yang sama dengan tahun 2015, satwa yang paling mungkin memiliki jumlah terendah di Indonesia pada akhir 2016 adalah yang mana? Di sini ditanyakan yang paling mungkin memiliki jumlah terendah, berarti kan kita harus mencari satwa yang turun jumlahnya dari awal ke akhir kan. Kita akan cek saja tadi yang turun itu ada orang hutan ya. Ini 143 ke 102, itu kan berarti dia turunnya sebesar 31. Kemudian sedangkan anual 59 ke 33 itu dia turunnya sebesar 26. Tadi kan di soal jika tahun 2016 itu pola perubahannya sama dengan tahun 2015. Artinya jumlah turunnya akan sama dengan hal ini. Nanti orang hutan kan dari 102 turun 31 menjadi 71, sedangkan Anoa dari 33 kurang 26 hasilnya adalah 7. Berarti yang paling mungkin memiliki jumlah terendah pada akhir 2016 ini nih yang paling sedikit 7, yaitu si Anoa. Nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang E. Lanjut, ini ada teks berikutnya. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 8 sampai dengan soal nomor 14. Ada teks yang lumayan panjang. Kita potong saja berdasarkan pertanyaannya. Pertanyaan nomor 8, berdasarkan paragraf 3, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Selain unsur hara dan hama, kualitas tanaman herbal juga ditentukan oleh kesuburan tanah. Kesuburan tanah adalah kondisi atau keadaan dan kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman dengan berbagai komponen yang ada di dalamnya. Ciri tanah yang subur diantaranya adalah memiliki lapisan humus yang tebal, memiliki pH yang netral, serta kaya dengan biota tanah. Tidak ada tanaman herbal yang dapat tumbuh di tanah yang gersam. Dalam hal ini, tanah diibaratkan sebagai rumah bagi tanaman. Rumah yang baik akan menumbuhkan anggota keluarga yang berkualitas baik. Beberapa daerah di Indonesia juga memiliki karakteristik tanah yang mendukung produksi tanaman herbal. Sebagian tanaman herbal diproduksi di Provinsi Jawa Timur. Oke, ini gambar skip aja. Oke, perhatikan di sini pilihannya kaitannya dengan ini ya, tanaman yang diproduksi dengan tanah yang gersam. Oke, kita akan ambil kalimat ini. Tidak ada tanaman herbal yang dapat tumbuh di tanah yang gersam. Perhatikan dengan kata lain, tidak ada tanaman herbal yang dapat tumbuh di tanah yang gersam. Artinya, semua tanaman herbal itu tidak dapat tumbuh di tanah yang gersam. Kemudian premis 2-nya tadi ini, sebagian tanaman herbal diproduksi di Provinsi Jawa Timur. Berarti karena premis 1 semua, premis 2-nya sebagian, nanti kesimpulannya harus sebagian. Berarti pilihan C salah, pilihan E juga salah. Berarti bagaimana kalau seperti ini? Simpulannya itu sebagian tanaman herbal yang diproduksi di Provinsi Jawa Timur tidak dapat tumbuh di tanah yang gersang. Pilihan A, sebagian tanaman yang diproduksi di Provinsi Jawa Timur tidak tumbuh di tanah yang gersam. Oke, ini ya. Saya tidak usah cek pilihan lain. Nomor 8 jawabannya adalah pilihan yang A. Lanjut, nomor 9, berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Tanaman obat keluarga atau disebut juga tanaman herbal adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Kunyit, sambiloto, kecibeling, dan lengkuas adalah contoh tanaman obat. Budidaya tanaman obat dapat dikembangkan oleh setiap keluarga. Jika budidaya tanaman obat berhasil, pengobatan dalam keluarga menjadi lebih mandiri. Dengan pengobatan yang lebih mandiri, nanti kesejahteraan anggota keluarga lebih mudah ditingkatkan. Berarti kan ketika budidaya tanaman obat itu berhasil, pengobatan keluarga menjadi lebih mandiri dan kesejahteraan lebih mudah ditingkatkan. Atau dengan kata lain, ketika budidaya tanaman berhasil, kesejahteraan anggota keluarga lebih mudah ditingkatkan. Oke, kita analisis saja pilihan A. Budidaya tanaman obat tidak berhasil apabila kesejahteraan anggota keluarga tidak dapat ditingkatkan. Di sini tidak dapat ya. Harusnya tidak lebih mudah.
Ini kurang tepat. Kemudian pilihan B, budidaya tanaman obat berhasil apabila kesejahteraan anggota keluarga dapat ditingkatkan. Bukan dapat tapi lebih mudah tadi di sini. Ini kurang tepat juga. Pilihan C, kesejahteraan anggota keluarga sulit ditingkatkan apabila pengobatan keluarga kurang mandiri. Bukan ya ini ya. Pilihan D, kesejahteraan anggota keluarga lebih sulit ditingkatkan apabila budidaya tanaman obat tidak berhasil. Oke, berarti kan di sini lebih sulit ditingkatkan, kan berarti tidak lebih mudah ya apabila budidaya tanaman obat tersebut tidak berhasil. Oke, ini bisa jadi pilihan E, kesejahteraan anggota keluarga lebih mudah ditingkatkan apabila budidaya tanaman obat berhasil. Oke, ini cocok juga ya. Mana antara pilihan D dan pilihan E yang lebih tepat? Karena kalau di analisis itu aslinya bisa menjadi jawaban. Di sini kan ditanyakan simpulan paling benar. Jadi kita harus sesuaikan dengan konteksnya. Jadi konteks atau kalimat yang berada di dalam teks tadi itu kan menyatakan ketika budidaya tanaman berhasil, pengobatan keluarga lebih mandiri, kesejahteraan lebih mudah ditingkatkan. Berarti kan yang kita ambil adalah ketika budidaya tanaman itu berhasil, kesejahteraan anggota keluarga lebih mudah ditingkatkan. Jawaban yang lebih tepat atau yang paling benar dari soal nomor 9 ini adalah yang E. Nomor 10, berdasarkan paragraf 2, apabila unsur hara dalam tanah tidak bertambah atau hama penyakit tanaman tidak berkurang, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Perlakuan khusus dalam budidaya tanaman obat dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kualitas dan kuantitas hasil yang optimum. Dalam budidaya tanaman obat, pupuk organik dapat dimanfaatkan untuk menambah unsur hara mineral yang dibutuhkan tanaman. Selain itu, pestisida digunakan untuk mengendalikan hama penyakit tanaman. Apabila penggunaan pupuk organik tepat, unsur hara dalam tanah bertambah. Apabila pestisida sesuai takaran, hama penyakit tanaman berkurang. Tadi di sini apabila unsur hara dalam tanah tidak bertambah. Berarti kan kalau unsur haranya bertambah berarti penggunaan pupuk organiknya tepat. Di sini unsur haranya tidak bertambah, berarti penggunaan pupuk organiknya tidak tepat. Yang penggunaan pupuk organik tidak tepat, pilihan A, pilihan C, dan pilihan E. Kemudian atau hama penyakit tidak berkurang. Tadi di sini hama penyakit tanaman berkurang itu apabila pestisidanya sesuai takaran. Berarti kalau hama penyakit tanamannya tidak berkurang, pestisidanya tidak sesuai takaran. Pilihan A salah ya. Kemudian pilihan C, pestisida tidak sesuai takaran. Pilihan E, pestisida tidak sesuai takaran. Oke. Nah, karena di sini tadi itu atau, berarti kita juga menggunakan atau. Tidak usah bingung untuk soal ini. Nomor 10 jawabannya adalah yang E. Berdasarkan paragraf 3, apabila suatu dataran memiliki lapisan humus yang tebal serta kaya dengan biota tanah, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Selain unsur hara dan hama, kualitas tanaman herbal juga ditentukan oleh kesuburan tanah. Kesuburan tanah adalah kondisi atau keadaan dan kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman dengan berbagai komponen yang ada di dalamnya. Ciri tanah yang subur diantaranya adalah memiliki lapisan humus yang tebal, memiliki pH netral, serta kaya dengan biota tanah. Tidak ada tanaman herbal yang dapat tumbuh di tanah yang gersang. Dalam hal ini, tanah diibaratkan sebagai rumah bagi tanaman. Rumah yang baik akan menumbuhkan anggota keluarga yang berkualitas baik. Oke, saya stop sampai sini. Tadi di sini di nomor 11 ada pernyataan bahwa apabila suatu dataran memiliki lapisan humus yang tebal, kaya dengan biota tanah, tadi di sini ya, ketika dia lapisan humusnya tebal, kemudian kaya dengan biota tanah, berarti tanah tersebut adalah tanah yang subur. Kemudian ada pernyataan bahwa tidak ada tanaman herbal yang dapat tumbuh di tanah yang gersang. Artinya tanaman herbal itu hanya akan tumbuh di tanah yang subur. Semua tanaman herbal akan tumbuh di tanah yang subur. Dengan kata lain, berarti dataran tersebut karena dia memiliki tanah yang subur, dia dapat ditumbuhi oleh tanaman herbal. Kita cek pilihan A, dataran tersebut adalah rumah bagi tanaman. Ini rumah bagi tanaman, tadi pengandaian saja ya. Ini kurang tepat. Pilihan B, dataran tersebut dapat ditumbuhi tanaman herbal. Oke, kita simpan. Pilihan C, dataran tersebut tidak memerlukan pupuk dan pestisida. Ini tidak ada kaitannya ya. Pilihan D, dataran tersebut khusus untuk budidaya tanaman obat. Ini bukan juga. Jadi semua tanaman herbal bisa. Pilihan E, dataran tersebut dapat ditumbuhi berbagai jenis tanaman. Tadi di sini yang dibicarakan hanya tanaman herbal. Sehingga nomor 11 jawabannya adalah pilihan yang B.
Nomor 12, berdasarkan paragraf 3, jika tanah diibaratkan sebagai rumah bagi tanaman, maka manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Tadi kan di sini. Intinya di kalimat yang ini tidak ada tanaman herbal yang dapat tumbuh di tanah yang gersang, berarti kan semua tanaman herbal itu hanya dapat tumbuh di tanah yang subur. Dalam hal ini tanah diibaratkan sebagai rumah bagi tanaman. Rumah yang baik akan menumbuhkan anggota keluarga yang berkualitas baik. Dengan kata lain kan tanah yang subur itu nanti dapat dijadikan sebagai tempat untuk menanam tanaman herbal. Kemudian karena tanahnya subur, nanti dia kualitas dari tanaman herbal tersebut juga akan berkualitas baik. Kita cek pilihannya saja. Pilihan A, tanaman herbal akan tumbuh subur di lingkungan rumah yang baik, bukan di lingkungan rumah ya. Ini kan tadi hanya pengandaian saja. Kemudian pilihan B, tanaman herbal akan tumbuh subur bila dirawat keluarga secara baik. Ini tadi juga pengandaian, nggak ada kaitannya dengan keluarga yang baik, bukan. Pilihan C, tanah yang subur akan menghasilkan tanaman yang berkualitas baik. Oke, dalam hal ini yang dibicarakan tanaman herbal ya. Ini benar ya, tanah subur akan menghasilkan tanaman yang berkualitas baik. Dari pengandaian tersebut kita simpan. Pilihan D, tanah hanya sesuai untuk jenis tanaman tertentu tergantung karakteristik tanah, bukan ya. Pilihan E, setiap keluarga memiliki kesempatan untuk memiliki tanaman herbal yang subur, bukan ya. 12, jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. 13, berdasarkan gambar 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar mengenai produksi tanaman herbal? Tadi ini yang warna abu-abu itu lidah buaya, warna biru kecibeling, yang warna orange kecoklatan ini adalah sambiloto. Analisis langsung saja pilihan jawabannya. Pilihan A, rata-rata produksi lidah buaya lebih rendah daripada gabungan dua tanaman herbal yang lain pada tahun 2012 sampai 2013. Harus kita hitung ya. Gini saja, kalau saya lihat di pilihan D dan pilihan E, kalau kita membaca data, kemudian di pilihan itu ada dua pilihan yang saling berkebalikan, jawabannya pasti salah satu dari itu. Pilihan D, rata-rata produksi lidah buaya selama 5 tahun lebih rendah daripada gabungan dua tanaman herbal yang lain. Sedangkan pilihan E, rata-rata produksi lidah buaya selama 5 tahun lebih tinggi daripada gabungan dua tanaman herbal yang lain. Jadi kita membandingkan si lidah buaya ini, yang abu-abu ini, dengan gabungan antara kecibeling dan sambiloto. Kita lihat saja, karena ada grafik kan mudah merata-ratanya. Di sini kan angkanya dari sekitar 5,5, kemudian ada yang 3, ada yang 3,5, ada yang 5, ada yang 4 ya. Kalau kita ambil, ini kelihatan rata-ratanya pasti akan berada di sekitaran sinilah. Kita anggap saja rata-ratanya 4 untuk lidah buaya. Sedangkan gabungan kecibeling dan sambiloto, kecibeling itu sendiri kan rata-ratanya lebih rendah nih dari lidah buaya. Katakanlah ambil saja angka 2. Kemudian untuk sambiloto di sini ambil saja dia kan hampir 1 ya, walaupun nggak 1. 2 dengan 1, kalau nanti kita rata-rata digabung pun nanti rata-ratanya hanya akan berada di sekitar angka 1 komanan. Sedangkan lidah buaya itu sendiri dia berada di angka 4. Berarti jelas itu rata-rata lidah buaya selama 5 tahun itu lebih tinggi daripada gabungan dua tanaman herbal yang lain. Nomor 13 jawabannya adalah yang E. Jadi saya nggak perlu cek pilihan A, B, C. Lanjut nomor 14, berdasarkan gambar 1, apa yang paling mungkin terjadi pada tahun 2017? Yang paling atas tadi lidah buaya, kemudian kecibeling, baru sambiloto. Kita lihat saja dari grafiknya. Untuk lidah buaya itu kan grafiknya dia turun, kemudian naik, turun lagi. Dia nggak pasti ya, di tahun 2017 apakah akan menjadi semakin naik atau malah turun lagi. Kalau kecibeling di sini kan dia turun, kemudian naik. Berarti kan kecenderungannya nanti di tahun 2017 dia akan naik lagi nih. Sedangkan sambiloto dia naik, turun. Berarti nanti dia akan naik lagi. Nah, berarti kita tinggal cek saja. Lidah buaya tidak bisa diprediksikan. Berarti pilihan yang ada lidah buayanya kita coret saja. Pilihan A bukan, pilihan C ada lidah buayanya bukan, pilihan E juga ada lidah buayanya bukan. Oke, kita akan ambil pilihan B. Selisih jumlah produksi kecibeling dan sambiloto semakin besar. Pilihan
D, selisih jumlah produksi kecimbring dan Sambiloto semakin kecil. Tadi kan di sini kalau dia naik, dianya juga naik, berarti kan nanti selisihnya juga semakin kecil karena kan sama-sama naik. Kita tidak tahu naiknya itu seperti apa. Mungkin kecimbring ini naiknya dia tidak terlalu tinggi, tapi Sambilotonya dia tinggi, berarti kan nanti selisihnya akan semakin kecil. Gitu ya, kalau mau selisih semakin besar harusnya yang Sambiloto ini dia malah turun. Jadi jelas nomor 14 itu pilihan yang benar adalah pilihan yang D. Oke, kita masuk ke bagian kuantitatif nomor 15, bilangan yang nilainya lebih besar dari 66% kali 7/18. Di sini kalau dilihat dari pilihannya bisa kita sederhanakan saja untuk lebih mudah. Ini biar jadi 11 kan berarti saya bagi 6 ya. Saya bagi 6 11, kemudian 18 kalau dibagi 6 itu adalah 3. Ini sudah ya, nggak bisa disederhanakan. Pilihan B 11 ini bisa disederhanakan. Bagi 2 7. Yang 18 bagi 2 juga ya, bagi 2 adalah 9. Kemudian pilihan C ini bisa sama-sama dibagi 3, bagi 3 7. Di sini dibagi 3 6. Kemudian yang D kalau mau dijadikan 11 berarti kan ini bagi 3 ya. Ini 11, ini dibagi 3 seperti ini. Kemudian yang E ini 11. Itu kalau saya bagi 3, ini dibagi 3, 6. Yang ditanyakan yang lebih besar, karena semuanya sudah 11, kita tinggal lihat pecahannya saja. 7/3 yang harus lebih besar dari 7/3. Pilihan A jelas salah, karena pilihan A itu sama dengan pilihan C. Oke, berarti ini 7/9 itu jelas lebih kecil ya, karena kan penyebutnya lebih besar, ini bukan. Pilihan D dan pilihan kalau pilihan D 14/3 dan 14/6 jelas lebih tinggi 14/3. Berarti jelas nih, ini kan sama-sama dibagi 3, ini juga dibagi 3, tapi angka atasnya pembilangnya lebih besar yang 14, sehingga nomor 15 jawabannya adalah yang D. Nomor 16, di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling kecil adalah yang mana? Kita samakan saja penyebutnya biar menjadi per 13 ya. Yang ini saya bagi 2, berarti dia menjadi 6/13. Yang E juga berarti dibagi 2 saja. Jadi di sini 12/13. Yang ditanyakan itu yang nilainya paling kecil, berarti tinggal lihat saja angka ini yang paling kecil. Ini kan 6 kali 42. Di sini 12 kali 42, jelas lebih kecil yang A, saya coret saja. Kemudian ini 6 kali 84. Ini bukan ya pilihan D. Ini juga besar. Ini juga besar. Oke, jelas yang paling kecil 6 kali 42. Kan kalau 6 kali 40 240. Kalau pilihan C 24, katakanlah 25 lah kali 20 itu kan 500. Oke, yang paling kecil adalah pilihan A. Nomor 17 ada dari X 9, 36, 13, 40, 17Y. Nilai yang tepat menggantikan X dan Y adalah yang mana? Saya salin dulu. Titik-titik-titik 9, 36, 13, 40, dan 17. Oke, kalau kita lihat di sini itu 9 ke 13 itu ditambah 4, kemudian 13 ke 17 dia juga ditambah 4. Kita tinggal cek saja polanya nih, 36 ke 40 dia ditambah 4 juga, berarti kan aslinya nanti untuk yang sini dari bilangan sebelumnya nanti ditambah 4, untuk yang 40 ini nanti juga ditambah 4. Jadi kan kalau ini nanti 36 kurangi 4 itu 32, yang ini 40 tambah 4, 44. Nomor 17 jawabannya adalah yang D.
19 ada dua segitiga, nilai 16 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segitiga P. Dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segitiga Hi yang paling tepat adalah yang mana? Oke, nomor 19 ini, angka 16, bagaimana caranya kita peroleh dari 3 angka di luar. Di sini 40 bagi 5 itu 8 tambah 8, 16. Berarti seperti itu polanya. Ini dibagi kan, dibagi terlebih dahulu, nanti setelah dibagi baru kita tambah. Oke, berarti kan 40 bagi 5 tambah 8, 40 bagi 5 itu 8, tambah 8, 16. Berarti ini nanti 32 kita bagi dengan 4 terlebih dahulu, nanti baru ditambah dengan 3. 32 bagi 4 itu 8 tambah 3, hasilnya adalah 11. Nomor 19 jawabannya adalah pilihan yang A. 20, ada gambar persegi, nilai 34 dalam segi 4A adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segi 4A. Dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segi 3B yang tepat adalah yang mana? Di sini ada angka 34. Kalau berarti kan dikali saja biar angkanya langsung banyak. 4 kali 5, 20. 2 kali 7, 14. Kalau saya tambahkan 34. Oke, berarti ini kan kiri dengan bawah kita kalikan, atas dengan kanan kita kalikan, nanti baru ditambah. Gitu ya. Berarti yang ini nanti 6 kita kali dengan 2. Ini, kemudian nanti 4 kita kali dengan 5. Hasilnya nanti baru kita tambah seperti ini. Berarti 4 kali 5 itu 20, ditambah 6 kali 2 itu 12, hasilnya adalah 32. Nomor 20 jawabannya adalah pilihan yang C. Cukup sekian untuk pembahasan soal penalaran umum part yang ke-11 kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. See you.